Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, yaitu fi sunaniha, terkait dengan perkara-perkara yang disunahkan di dalam salat. Kata penulis di sini wahiyya nau'an. Adapun perkara-perkara yang disunahkan di dalam salat ini ada dua jenisnya, ada dua bentuknya. Yang pertama adalah sunanu af'alin, sunnah-sunnah di dalam salat yang berhubungan dengan al-af'al, yaitu perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan di dalam salat. Wasunani akwalin, dan ada sunnah-sunnah yang hubungannya dengan ucapan-ucapan di dalam salat, lafaz-lafaz di dalam salat. Yang pertama di sini beliau menjelaskan yaitu amma sunan af'alin. Adapun sunnah-sunnah di dalam salat yang berhubungan dengan al-af'al, perbuatan-perbuatan. Yaitu yang pertama faraful yadaini ma'a takbiratul ihram, mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah lafaz Allahu Akbar. Bukan wajib tapi rukun, ya. Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar itu adalah rukun. Adapun mengangkat tangannya itu adalah hukumnya sunnah. Ini kita sudah jelaskan pada perkara-perkara yang menjadi rukun di dalam salat. Kemudian wa indar ruku, ketika ruku mengangkat tangan. Maksudnya ketika akan ruku maka seseorang dia disunahkan mengangkat tangan. Wa inda raf'u minhu, ketika bangkit dari ruku juga disunahkan mengangkat tangan. Wa hattihima aqaba zalik, dan mengembalikan tangan ke posisi semula, maksudnya ke posisi lurus, ya. Itu juga perkara yang disunahkan di dalam salat. Lianna Malik ibn al-Huwairis, disebabkan Malik ibn al-Huwairis kana iza shalla kabbara, apabila beliau akan salat beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ayyarqa, begitupun ketika beliau hendak ingin ruku, raf'ul yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a rasahu, dan ketika beliau mengangkat kepalanya minar ruku, dari ruku, maksudnya menuju ke i'tidal, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatha, dan diceritakan atau diberitahukan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, melakukan hal tersebut, ya, tidak pernah meninggalkannya. Maka ikhwan sekalian, yang pertama terkait dengan mengangkat tangan ini, maka para ulama semua sepakat bahwa seorang itu dia disunahkan mengangkat tangan di dalam salat pada 4 tempat. Ya, ada 4 tempat seseorang disunahkan mengangkat tangannya ketika dia salat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua ketika akan ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat ketika seseorang bangkit dari rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga. Jadi ketika dia duduk tasyahud al-awal, dia akan bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, maka di saat itu dia mengangkat tangan. Itu juga tempat yang disunahkan. Jadi pada tempat ini disunahkan seseorang mengangkat tangan ketika dia melaksanakan salat. Kemudian ikhwan sekalian, perkara yang disunahkan yang selanjutnya adalah wa wad'ul yamini 'ala shimali. Wa wad'ul yamini, meletakkan tangan kanannya, 'ala shimal, di atas tangan kirinya. Maksudnya di sini adalah bersedekap, ya. Jadi cara bersedekapnya di dalam salat yaitu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Nah, ikhwan sekalian, terkait dengan bersedekap ini terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Adapun Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Jadi Hanafi, Syafi'i, Hambali, mereka berpendapat dengan pendapat yang ini, bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap di dalam salat itu hukumnya sunnah.
Pendapat yang kedua dari mazhab Al-Malikiyah, mereka mengatakan bersedekap di dalam sholat itu adalah hukumnya tidak disunnahkan, ya, bahkan tidak disunnahkan. Makanya mazhab Maliki kalau mereka sholat mereka tidak bersedekap. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari kaum Syiah, dan ini pendapat yang batil, yang sesat lagi menyesatkan. Mereka berpendapat bahwa bersedekap di dalam sholat adalah hukumnya haram. Bukan hanya tidak sunnah tapi haram, sehingga siapa yang ketika sholat dia bersedekap itu telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini pendapat kaum Syiah, dan tentu pendapat ini adalah pendapat yang batil, yang sesat lagi menyesalkan karena menyelisihi daripada jumhur kesepakatan para ulama ahli sunnah. Kemudian ada pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang mengarah kepada pendapat yang wajib, bahwa bersedekap di dalam sholat adalah hukumnya wajib. Namun yang rajih, yang kuat tentunya adalah pendapat jumhur kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dituliskan oleh penulis kitab Al-Fiqh Al-Muyassar di sini, yaitu wad'ul yamini 'ala shimal, itu adalah perkara yang disunnahkan bersedekap di dalam sholat. Kemudian ikhwan sekalian, wa ja'alahuma ala sadrihi hala qiyamihi. Dia meletakkan tangannya di atas dadahnya hala qiyamihi, ketika dia berdiri. Jadi ketika bersedekap tangan itu diletakkan di atas dadah. Nah, terkait dengan hal ini juga terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Mazhab Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya ketika seseorang sholat, maka tangan itu bersedekap diletakkan di bawah pusat di atas kemaluan. Ini mazhab Hanafiyah. Jadi mereka kalau bersedekap di dalam sholat, tangan diletakkan di bawah pusat di atas kemaluan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwasanya tangan diletakkan di dalam sholat ketika seseorang bersedekap, yaitu diletakkan di atas pusar di bawah dadah. Jadi di atas perut, intinya mereka di atas perut. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ikhwan sekalian, pendapat yang ketiga, dan ini pendapat dari sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Mereka mengatakan bahwasanya bersedekap di dalam sholat itu tangan diletakkan di atas dada. Tangan diletakkan di atas dada. Sehingga ada sebagian orang ketika sholat tangannya itu diletakkan hampir dia mendekati lehernya, ya. Diletakkan pas di bawah lehernya, bahkan hampir dekat dengan lehernya. Nah, terkait dengan silang pendapat baik terkait dengan bersedekap di dalam sholat, begitupun tata cara meletakkannya ketika seorang bersedekap di dalam sholat, manakah pendapat yang rajih? Maka tentunya dikembalikan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama 4 imam mazhab, mereka mengatakan baik itu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, begitupun Al-Hanbaliyah, mereka mengatakan fa iza shahhal hadisi fa huwa mazhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah mazhab kami. Ini ikhwan sekalian. Jadi yang dinukilkan oleh penulis kitab Al-Fiqh Al-Muyassar di sini adalah merupakan jumhur kesepakatan dari para ulama. Kemudian sunnah yang selanjutnya, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat adalah wa nadharu fi maudhi'is sujudi. Seseorang ketika dia salat itu hendaknya dia wa nadharu fi maudhi'is sujudi, melihat ke tempat sujudnya. Ini perkara yang disunnahkan. Kenapa demikian ikhwan sekalian? Karena kita ini diperintahkan di dalam sholat untuk fokuskan penglihatan kita mengarah hanya kepada satu arah pandangan. Tidak kita mengarahkan kepada menoleh ke kanan dan ke kiri, atau mengarahkan pandangan kita di berbagai macam tempat. Bisa jadi itu akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholat kita, dan bisa jadi itu akan mengganggu konsentrasi kita, dan tentu ini akan mengurangi pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, yang telah siapkan bagi orang-orang yang ketika khusyuk di dalam salatnya ini.
Maka ikhwan sekalian, kita ini boleh saja berdiri satu shaf di dalam sholat berjamaah. Namun pahalanya tentu berbeda-beda. Apa yang membedakan? Di antaranya adalah merupakan perkara kekhusyuan di dalam sholat. Maka ikhwan sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, walladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka Qatadah Ibnu Zi'adah beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya ayat ini dia menjelaskan walladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat dia melihat ke tempat sujudnya. Karena salah satu cara agar seseorang dia khusyuk di dalam sholatnya yaitu dia melihat ke tempat sujudnya. Kemudian selanjutnya adalah wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Dia membuka kedua kakinya qa'iman ketika dia berdiri. Jadi ketika berdiri kaki direnggangkan. Tidak boleh terlalu dirapatkan, tidak boleh pula terlalu direnggangkan, ya. Yang memungkinkan kita berdiri seimbang, normal, maka itu yang kita lakukan. Dan memungkinkan kita bisa merapatkan kaki kita dengan kaki saudara kita, tubuh kita dengan tubuh saudara kita, maka itulah yang kita lakukan. Jadi tidak boleh terlalu dirapatkan, tidak boleh terlalu direnggangkan ketika kita berdiri melaksanakan sholat. Yang selanjutnya ikhwan sekalian, wa qabdu rukbatayhi biyadayhi mufarrajatai al-asabi'i fi ruku'i. Wa qabdu rukbatayhi, menggenggam kedua lututnya, ya. Kedua lututnya, biyadaihi, dengan kedua tangannya, mufarrajataihi dengan merenggangkan al-asabi'i, jari jemarinya fir ruku'i, ketika ruku'. Ini tata cara ruku'. Jadi ketika tata cara ruku' adalah kita menggenggam lutut kita dengan kedua tangan kita dengan cara jari jemari direnggangkan. Ini ikhwan sekalian. Wa madda dhahrahu fihi, dan wa madda dhahrahu fihi, dia meluruskan punggungnya, meratakan punggungnya. Wa ja'ala ra'sahu hiyala, dan dia jadikan kepalanya itu sejajar, ya. Jadi ini perhatikan ketika ruku, ya, menggenggam lutut, bahu diluruskan, kemudian kepala disejajarkan. Tidak boleh kepala terlalu diangkat, tidak boleh terlalu ditundukkan. Hendaknya dia rata sejajar dengan bahu kita. Ini ikhwan sekalian, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat yang berkaitan dengan sunnah-sunnah af'alin, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Selanjutnya yang kedua yang dijelaskan oleh al-muallif di sini adalah wa amma sunanu aqwalin, adapun sunnah-sunnah yang berhubungan dengan al-aqwal, ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz di dalam salat. Yang pertama faqad duaul istiftah, seperti doa istiftah. Jadi membaca doa istiftah di dalam salat itu adalah hukumnya sunnah. Dan doa istiftah ini adalah doa yang dibaca setelah seseorang takbiratul ihram, sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Dan lafaznya beragam sekali, lafaz doa istiftah ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya lafaznya Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma nakkini min khataayaya kama yunakkas sawbul abyad minad danasi, Allahumma aksilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Ada lafaz yang lain, misalnya wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin, dan seterusnya. Dan banyak lagi lafaz-lafaz doa istiftah yang lainnya, semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian, jumhur kesepakatan para ulama mengatakan membaca doa istiftah di dalam salat adalah hukumnya sunnah. Adapun pendapat yang lain yang dinukilkan dari Ishaq ibn Rahuyah, beliau mengatakan bahwasanya membaca doa istiftah di dalam salat adalah hukumnya wajib. Sehingga kata beliau, siapa yang tidak membaca doa istiftah di dalam salat wa huwa musi, maka orang ini telah merusak salatnya. Dia telah merusak salatnya. Ini ya ikhwan sekalian. Kemudian sunnah yang lainnya yang berhubungan dengan ucapan-ucapan di dalam salat adalah wal basmalah, mengucapkan bismillah ketika seseorang akan membaca surah Al-Fatihah, ya.
Nah, ikhwan sekalian, membaca basmalah ketika seseorang akan membaca surah Al-Fatihah ini dari hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Pendapat yang pertama dari mazhab Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa basmalah adalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu surah dalam surah Al-Fatihah. Yang 7 ayat, salah satu ayatnya adalah merupakan basmalah. Sehingga karena mereka menganggapnya adalah bagian dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, mereka membacanya dengan zahar, dengan suara yang dikeraskan bacaannya. Adapun pendapat yang kedua, ikhwan sekalian, pendapat dari mazhab Al-Hanabilah, dari Imam Ahmad bin Hanbal dan yang selainnya, mereka mengatakan bahwasanya basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dia adalah merupakan surah tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran untuk membatasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, untuk membatasi antara satu surah dengan surah yang lainnya. Mereka mengatakan kecuali dalam Quran surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari Quran surat An-Naml. Adapun basmalah selain daripada Quran surat An-Naml, itu adalah merupakan surah tersendiri yang Allah turunkan di dalam Al-Quran untuk membatasi satu surah dengan surah yang lainnya dan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sehingga mereka membacanya dengan suara sir, tidak dizaharkan, khususnya pada sholat-sholat yang zahriyah, seperti pada 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Sehingga kalau kita lihat di Masjidil Haram ketika mereka sholat, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Mereka tetap baca tapi disirkan, tidak dikeraskan bacaannya sebagaimana ketika mereka membaca surah Al-Fatihah. Ini ikhwan sekalian. Nah, kita di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Maka dikeraskan bacaan basmalahnya itu di sebagian masjid. Ada juga di sebagian masjid mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah mereka. Dan ini tentunya adalah merupakan silang pendapat yang kuat di tengah-tengah para ulama. Kemudian ikhwan sekalian, wa ta'awuz, mengucapkan ta'awuz maksudnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi pendapat yang pertama, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama bahwa membaca ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim cukup di rakaat pertama, yaitu pada sebelum kita membaca surah Al-Fatihah kita membaca ta'awuz, baru setelah itu kita membaca basmalah, dan setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Dilakukan hanya di sini saja. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa sholat itu adalah merupakan satu kesatuan, satu rangkaian, sehingga kalau dia sudah membacanya di awal, maka itu juga akan mewakilkan untuk rakaat yang lainnya. Adapun pendapat yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya membaca ta'awuz itu pada setiap seseorang membaca surah di dalam Al-Quran. Pada setiap rakaat, pada setiap dia membaca satu surah, dia disunahkan membaca ta'awuz, ya. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ayat ini mereka mengatakan setiap kali membaca surah di dalam Al-Quran maka berta'awuz. Wallahu ta'ala alam mana pendapat yang benar. Kemudian ikhwan sekalian, wa qawlu amin, mengucapkan amin. Amin di sini dengan mat, ya, amin, yang bermakna Allahumma stajab, ya Allah kabulkanlah. Maksudnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya wa ziyadatu ala qiraatil Fatihah, membaca tambahan surah setelah surah Al-Fatihah. Maksudnya membaca surah lain setelah surah Al-Fatihah. Di sini dikatakan sunnah, khususnya pada 2 rakaat, ya. Pada sholat-sholat yang 2 rakaat pertama, seperti 2 rakaat pertama pada sholat duhur, pada sholat asar, pada sholat maghrib, pada sholat isya, dan pada sholat subuh. Adapun rakaat yang ketiga dan keempat itu seluruh ulama sepakat itu adalah hal yang disunnahkan. Kadang dibaca boleh, kadang juga tidak. Adapun membacanya pada 2 rakaat pertama
ini terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Di sini mengatakan hukumnya sunnah. Ada pendapat yang lain yaitu yang mengatakan adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama di salat-salat wajib. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan pendapat ini dinukilkan dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syaukani. Ya, mereka mengatakan meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim, dan ini juga ditulis oleh Syekh bin Bas dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, yaitu hadisnya la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitabi wa sa'idan. Sungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah wa sa'idan, dan tambahannya. Yang dimaksud tambahan di sini adalah surat lain setelah surah Al-Fatihah. Mereka mengatakan hukumnya wajib. Ya. Ini ikhwan sekalian. Namun di sini yang dituliskan oleh penulis kitab Al-Fiqh Wal-Muyassar, membaca tambahan surah di dalam surah Al-Fatihah adalah sunnah. Ini merupakan pendapat jumhur, ijma', kesepakatan para ulama. Kemudian yang selanjutnya wasiyadatu 'ala tasbih ar-ruku'i was-sujudi, menambah bacaan tasbih pada saat ruku' dan sujud. Kita sudah jelaskan sebelumnya ya, bahwa kadar wajibnya 1 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi ketika ruku' membaca 1 kali, itu kadar wajib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali ketika sujud, itu adalah kadar wajib. Adapun kalau dia membaca 3 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya, itu terserah dia. Apalagi kalau dia sholat sendirian dan ingin memperpanjang sholatnya, maka itu diperbolehkan tentunya ikhwan sekalian. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku dan sujud beliau memperbanyak berdoa dengan kalimat tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini ya, ketika ruku dan sujud perbanyak berdoa dengan doa ini, yaitu kalimat tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Karena Nabi memperbanyak ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terakhir adalah dari perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat, wa du'a ba'da tasyahhud qabla salam. Membaca doa ba'da tasyahhud, setelah tasyahhud al-akhir, qabla salam, sebelum kita salam. Yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada lafaz-lafaz yang lainnya, tapi maknanya sama. Jadi ikhwan sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa perkara-perkara yang disunahkan di dalam salat itu kurang lebih berjumlah 60 perkara-perkara yang disunahkan di dalam salat, baik itu hubungannya dengan aqwal maupun dengan af'al. Namun di sini disebutkan hanya sebagian saja, ya, sebagian saja. Maka ini ikhwan sekalian, kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ke-7, yaitu mubtilatuha, pembatal-pembatal salat, dan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.